Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati semuanya, ya, jamaah Asyifa yang tergabung di dalam grup ini sejak tahun 1900 ya, 19 ya, 1219 ya, Bang. 20, 200 2020. Oh, 20 ya, 19 belum ya, Bu ya? Belum, 2020, Ustaz. Oh, 20 ya, berarti 4 tahunan ya, Bu ya? Ya, Sudah 4 insyaallah. tahun ya. Dan mudah-mudahan ya semua yang tergabung ini ada bekal tambahan ilmu nanti. Kita diterangkan oleh banyak ustadz kita, ya sama-sama menerangkan tentang wawasan keagamaan kita supaya kita beragama dengan agama yang benar. Kita semua sepakat bahwa tidak akan keluar dari Al-Quran Sunnah. Ya. Memang kadang-kadang kalau buku-buku selain Al-Quran ini, kalau kita memahaminya kurang pas, maka kadang-kadang ada sedikit penyelewengan. Pokoknya kalau begitu bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah pemahamannya. Ya, salah pemahamannya dalam memahami ilmu itu. Baiklah, kita baca surat As-Saffat dulu ya. Surat yang nomor 37, karena ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berdakwah dan tatkala menyampaikan kepada kaumnya, sehingga Nabi Ibrahim juga nanti ayat sebelumnya itu nanti dibakar tadi, sebagian sudah saya ambilkan di dalam surat Al-Anbiya tadi, mulai ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-62 atau 63 tadi. Baiklah, monggo dibaca. Siapa yang baca sekarang? Bu Elis, Ustaz. Bu Elis Junior. Elis. Sampai ayat 101 aja, Bu, ya. Tidak 99 juga biar pas ya. Ini kejelasannya. Yes, Ustaz. Oke. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malakum la tantiqun. Faragha alaihim darbam bil yamin.
فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم. Terjemahan surat As-Saffat ayat 95 sampai dengan 101. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya membakar Ibrahim. Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Ya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih. Sadaqallah. Ya, luar biasa sekali Ibu membacanya ya. Ya, alhamdulillah terima kasih Ibu ya. Bacanya Ustaz. semakin baik dan juga kalau menerjemahkan bacaan terjemahannya juga berpengaruh. Kalau kita membaca terjemahannya nggak benar, maka kita juga memahaminya juga akan mungkin salah ya. Saya mulai ayat 95 saja. Jadi ceritanya ringkas tadi. Jadi setelah Nabi Ibrahim diajak merayakan hari di luar kota tidak mau, ya akhirnya Nabi Ibrahim itu ditinggal. Setelah ditinggal orang nggak ada, sak kampung pergi keluar kota semua atau keluar kampung semua, tinggal Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu pergi ke tempat berkumpulnya berhala-berhala itu yang di depannya sudah ada makanan, minuman, segala macam makanan yang lezat itu. Maka Nabi Ibrahim juga mengajak itu faragha ila alihatim, maka dia pergi kepada tuhan-tuhan mereka. Apa? Kalau kemudian berkata, ala takulun berhala, kenapa kamu kok tidak mau makan? Ya, kamu lihat saja makanan enak-enak kamu makan itu. Ya, malakum lantang tikun, kenapa kamu tidak mau berbicara kok diam saja gitu? Ya, marah Nabi Ibrahim itu. Ya sudah lama sekali ingin menghancurkan, maka diambil kapak, dihancurkan ya. Maka berhala-berhala sekitar ini hancur semua, ditinggalkanlah ya satu saja yang masih besar itu untuk sebagai nanti mengingatkan mereka ini. Kemudian tatkala mereka itu datang ya kepada dari bepergian tadi, maka mereka
ditanya kepada Nabi Ibrahim ini, ya, karena Nabi Ibrahim itu diinterogasi, faqala ata'buduna matan khitun, ya, apakah kamu pantas menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri ini, ya. Di dalam tafsir Al-Maruqi disebutkan, apakah kalian menyembah selain Allah, yaitu patung-patung yang kamu ukir dengan tanganmu sendiri, ya, barang-barang yang kamu bikin dengan tanganmu sendiri, lalu kamu anggap sebagai sesembahan. Tidakkah ada di antara kamu siantarin seorang orang yang berakal? Jadi Nabi Ibrahim seakan-akan begitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi perhatikan tafsir, saya bacakan tafsir di Al-Maruqi. Wallahu, dan Allah terjemahnya memang gitu. Khalaqakum, telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat, ya. Kata Allah, padahal, ya, Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan patung-patung yang kamu kerjakan dengan tanganmu itu, ya. Jadi bukan perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah sehingga gak sholat itu adalah perbuatan Allah, bukan, ya. Memang di dalam Lauhul Mahfuz sudah ada takdir, calon mau masuk surga ada, masuk neraka ada, tapi Allah Ta'ala memberi akal kepada kita. Yang dari akal itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti yang benar, menjauhi yang salah, ya, mengikuti petunjuk, menjauhi maksiat. Itu pasti bisa dilakukan. Jadi nanti yang mendapat pahala yang melakukan, yang mengerjakan, mendapat surga dan neraka itu yang mengerjakan saja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Kemudian, ya, Allah lah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan patung-patung yang kamu kerjakan dengan tanganmu itu. Yang Maha Penciptalah yang hendaknya disembah mestinya, bukan yang diciptakan yang disembah, ya. Tidak diragukan lagi bahwa penyembahan kepada patung-patung itu adalah kekeliruan dan dosa yang sangat besar. Dan tatkala Ibrahim mengeluarkan hujah-hujah yang kuat seperti itu, yang tidak mungkin terbantahkan, maka mereka kemudian tidak mau lagi berbantah dengan Ibrahim, bahkan kemudian melakukan penganiayaan dan menggunakan kekerasan. Ya, jadi Nabi Ibrahim karena bantah kalah, debat kalah, yaitu orang yang berkuasa itu. Kalau mereka berkata, kalau benu lahu, nah, dia tahu apa mereka itu berkatanya, bangunkan satu bangunan, bunyanan bangunan. Fa'alquhu, maka nanti kalau sudah itu diisi apa namanya api yang banyak, kemudian ia lemparkan fil jahim, ke dalam neraka yang api yang menyala-nyala, ya. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan ia ke dalam hati, ke dalam api itu, ya. Hal itu sudah pernah diterangkan, ya, ini di surat Al-Anbiya tadi yang kita baca. Faradahu, maka dia menghendaki, ya, bihi dengannya, kaitan tipu daya mau membunuh Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul asfalin, maka jadi mereka menjadi orang yang hina. Kenapa? Ternyata api itu tidak bisa membakar Ibrahim alaihissalam, dan ternyata juga, ya, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh dengan keselamatan yang sempurna. Mereka mendapat malu dari Tuhannya. Nabi Ibrahim benar-benar Tuhan yang memang berhak untuk diibadahi, karena tidak ada Tuhan memang selain dia. Itulah nanti kita akan membahas tentang peribadatan ini, ya. Waqala, ya, kemudian kalau Nabi Ibrahim setelah putus asa, kamu yang tidak bisa diajak untuk menyembah kepada Allah, waqala, kemudian dia berkata, ini dahibun ila rabbi sayyidini, ya, aku akan pergi kepada Tuhanku, dan Tuhanku akan memberi petunjuk sepenuhnya kepadaku. Jadi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku hendak meninggalkan negeri itu dan berhijrah ke tempat lain, ya, di mana aku dapat sepenuhnya beribadah kepada Tuhanku, dan sesungguhnya Tuhan akan memberi petunjuk kepadaku, apa yang mesti harus aku lakukan di dalam agama ini. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah tidak bisa, ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak mungkin lagi menegakkan agamanya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah di suatu tempat,
maka wajib baginya meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat lain. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah kaum kafir, kaum munafikin, pokoknya yang sudah kita tidak bisa beribadah, maka kita dianjurkan jual aja rumahnya, pergi kepada tempat-tempat yang lain, yang dimana kita bisa beribadah dengan tenang, baik dan benar. Ini seperti Nabi Ibrahim, tatkala tidak bisa lagi dakwah di kampungnya atau di tempat itu, dia mengatakan akan pergi ke satu tempat yang nanti akan Allah memberi petunjuk. Dan tempat itu dalam tafsir disebutkan yaitu Muqaddas, Baitul Muqaddas, yaitu tempat yang suci, ya. Baitul Muqaddas itu tempat yang disucikan di Palestina atau di mana itu? Palestina ya Pak ya, Palestina. Nah, ya, kemudian Nabi Ibrahim karena berdakwah sendirian itu sangat berat sekali, maka dia mohon kepada Allah supaya diberi anak. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikan saya, ya, berikan anak-anak yang taat, yang dapat membantu aku dalam berdakwah dan menjadi hiburanku di perantauan nanti. Jadi ini, ya, dan mereka bakal menjadi pengganti, ya, dari kaumku dan keluargaku yang telah aku tinggalkan. Jadi minta kepada Allah anak yang nanti bisa melanjutkan dakwahnya, dakwah orang tuanya. Jadi kadang-kadang kita memang perlu jadi anak, tidak usah dijadikan dokter semua. Jadi di antara anak-anak itu hendaklah ada yang didik agama, ilmu agama yang kuat, sehingga anak-anak itu nanti bisa berdakwah menyampaikan agama ini. Seperti disebutkan di dalam surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah, surat nomor berapa, Pak? Surat At-Taubah 9, Ustaz, 9. Ya, surat 9, ya. Surat 9 ayatnya 122. Monggo, ya. Dibaca Pak Tomo. Ya, Ustaz. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, jadi kalau punya anak 5 itu jangan disekolahkan jadi dokter insinyur semua, ada ya satu dipondokkan gitu kan. Itu nanti ternyata menurut ayat ini nanti akan banyak bermanfaatnya. Tatkala mereka sudah dewasa bisa membimbing saudara-saudaranya ini memahami agama ini dengan benar. Karena kalau sudah sibuk mempelajari ilmu umum saja, tidak ada yang mempelajari secara khusus ilmu agama, mereka tidak akan mengerti petunjuk agama yang mesti harus dikerjakan, ya. Jadi kata Allah Ta'ala, jangan semua saat itu pergi ke medan perang. Bu, ya ada, ya. Salah satu di antara kelompok itu yang pergi untuk memperdalam agama. Nanti kalau sudah selesai, kembali kepada kaumnya, memberi peringatan kepada kaum tersebut, ya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira ia bihulamin halim, dengan anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Baik, kita lanjut kepada pengertian ini. Pak Tama punya buku PDI? Punya Pak Tama. Ada, Ustaz. Ada. Halaman 113 ya, Pak? Iya, Ustaz. Hadiah dari Bu Dwi, Ustaz. Oh, dari Bu Dwi. Iya. Dibaca, Ustaz? Ya, nggih. Ya, bismillah. Pengertian ibadah di dalam Islam. Definisi ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut istilah syar'i, terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain ialah satu, ibadah adalah taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ya, ibadah itu melaksanakan taat
kepada Allah itu tidak begitu saja melaksanakan taat, pokok taat enggak. Tapi caranya harus melalui apa yang diajarkan oleh nabinya. Ya, jadi kalau di zaman Nabi Musa ya cara taatnya mengikuti apa yang diajarkan Nabi Musa. Di zamannya Nabi Isa ya Nabi Isa dan seterusnya. Dan sekarang pada saat Nabi Muhammad SAW yang diutus, ya kita taat kepada Allah itu menurut ajaran Nabi Muhammad, tidak lagi menurut ajaran selain Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima. Ya, siapa saja yang mendengar bahwa Nabi Muhammad sudah diutus di muka bumi ini, kemudian tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Ya, jadi mentaati Allah itu dengan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza-wa-Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ya, jadi cinta dan tunduk dan cinta. Jadi kalau kita sudah melakukan berbuat terhadap sesuatu itu tunduk dan cinta, ya, apalagi cintanya sepenuhnya, maka itu sudah namanya ibadah, ya, sudah menyembah, begitulah, ya, pada anak kita, atau pada istri kita, misalnya, kalau sudah tunduk dengan segala apa yang dikatakan anak atau istri kita ini, ya, kemudian kita cintanya luar biasa, sehingga kadang-kadang di perintah Allah itu terabaikan karena saking cintanya kepada anaknya, kepada istrinya. Jadi orang itu sampai korupsi, sampai menipu, sampai yang lain. Itu karena cintanya kepada anaknya, supaya anaknya tidak jadi anak yang miskin. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi membahagiakan, menyenangkan yang dicintainya, itu anak dan istrinya. Itu namanya sudah menyembah, ya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza-wa-Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Iya. Terus ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, roja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, raubah atau senang, rohbah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah atau lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Jadi kalau sholat itu sudah mencakup seluruhnya. Ya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, badannya bergerak mengangkat kedua tangannya, hatinya menghadap kepada Allah. Jadi ibadah. Dan kalau ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi. Tidak boleh ngarang sendiri. Itulah dibatasi, ya. Masalah ibadah itu. Jadi yang kalau orang mengatakan bid'ah itu mesti dalam ibadah. Karena di dalam masalah non ibadah itu maksudnya kebebasan kita, asalkan kita tidak melanggar aturan masyarakat, maka kita tidak ada larangan. Jadi kalau melanggar aturan itu ada larangan. Tetapi kalau ibadah, beda masalah ibadah, itu harus sesuai dengan contoh, nggak boleh membuat sendiri. Jadi ibadah itu sifatnya ittiba, mengikuti, ya, bukan ibtidak, bukan menciptakan, ya. Oleh karena itu, man ahdasa fi amrina hada malaisa minhu wa waradun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini, yang tidak ada, ya, perintah dariku, ya, maka ibadah atau perkara-perkara itu tertolak kalau dikerjakan, tidak dapat pahala. Nah, ini tujuan penciptaan manusia itu beribadah kepada Allah, ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya, Ustaz. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat 56 sampai 58,
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Iya. Jadi tidak ada perlunya sebenarnya, tidak ada kebutuhan sama sekali kepada kita Allah ini, ya. Allah Ta'ala menciptakan disuruh beribadah itu karena kita butuh, ya, kepada Allah di luar hikmah dari ibadah itu, menenangkan hati, ya, menggembirakan jiwa, dan menjadikan hidup di dunia itu jadi tenang. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin itu, wal insa, dan juga tidaklah aku menciptakan manusia itu, ila kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, bukan yang lain. Ya, oleh karena itulah orang yang beribadah kepada selain Allah itulah pengkhianatan. Ya, kesyirikan itu adalah pengkhianatan kepada Allah yang paling keji. Maka Allah paling benci kepada perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itu adalah berkhianat kepada Allah. Allah yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang memeliharanya. Tiba-tiba mereka yang ditaati bukan Allah. Justru selain Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemudian yang kedua itu, ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak minta mereka itu bingung-bingung memikirkan masalah rezeki atau memberi rezeki kepada Allah supaya Allah jadi tambah kaya. Enggak. Ya, diciptakan itu. Ya. Tidak itu. Wa ma uridu, dan aku tidak menghendaki kepada mereka ayut imuni untuk memberi makan kepadaku. Jadi Allah itu tidak butuh apa-apalah. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu al-ghani, tidak butuh apa-apa. Ibadahnya untuk hamba itu sendiri, ya semua yang dikerjakan untuk kepentingan hamba itu sendiri. Allah tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Innallah, sesungguhnya Allah huwa razak, dialah zat yang maha memberi rezeki. Ya, semua gudang-gudang rezeki ada di sisi Allah. Kalau kita minta rezeki, mintalah kepada Allah. Dzul Quwati, yang mempunyai kekuatan yang teguh, yang kokoh, al-matin itu, yang kokoh, yang kuat. Jadi tidak mungkin ada yang mengalahkan, ya, dan dia mempunyai segala-galanya di sisi Allah Ta'ala. Monggo Allah Ta'ala, monggo Pak. Terus Allah SWT memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah SWT. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, dia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya, tetapi dengan selain apa yang disadarkannya, maka ia adalah mubtadi', maksudnya pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau mengesahkan Allah. Jadi karena kita butuhnya dengan Allah, Allah tidak butuh. Butuh kita kepada Allah itu melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Ya, setiap saat kita membutuhkan bimbingan Allah. Karena semua itu datang pemberian dari Allah. Maka siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu adalah sombong. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan menggunakan bukan syariat yang diajarkan, itu mubtadi' ahlul bid'ah. Jadi kalau kita beribadah, ya harus menggunakan ibadah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah tentunya. Nggak boleh kita ngarang sendiri. Ya. Dan ibadah yang sesuai syariat itulah ibadahnya seorang mukmin yang muwahhid, yang mengesahkan Allah, yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar-pilar ubudiyah, monggo Pak. Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok, yaitu hub atau cinta, khauf atau takut, roja atau harapan. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf adalah
harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat para hambanya yang mukmin, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 54, yang dalam potongan ayatnya adalah Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Itu lagi ayat sekali, Pak. Ya, Ustaz. Kok gak dengar, Ustaz? Yes, itu dibaca terjemahnya. Iya. Yang langsung ke semuanya ya? Ya, ayat Al-Qur'annya itu nanti terangkan semuanya. Iya, masalah ini kan potongan ayatnya, Ustaz. Iya, potongan aja enggak apa-apa. Oh, yang potongan ayatnya, iya. Yeah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Maidah ayat 54. Apa lengkapnya, Ustaz? Enggak, itu kemudian surat Al-Baqarahnya 165, Pak. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, jadi pilar-pilar atau tiang-tiang ubudiyah yang benar adalah satu, harus ada cinta kepada yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di samping cinta kita khauf, ya takut kepada Allah. Di samping takut, roja, penuh harapan kepada Allah. Oleh karena itu di dalam surat As-Sajdah, surat nomor 32 ayat 16, ya. Allah Ta'ala berfirman, tatajaba sunubum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka diterjemahkan Pak Tomo ayat yang ke-16, ya, surat 32. Lambung mereka adalah jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah takut saja tidak boleh. Ditakut, di samping takut, ya, di samping cinta saja nanti sembrono kita kalau cinta saja, tidak ada rasa takutnya. Kalau takut terus semuanya takut, menjadi frustasi, kita tidak ada harapan. Maka di samping kita rasa cinta bisa takut. Takut bisa takut dengan ancaman siksanya, bisa takut dengan amal kita yang kita kerjakan tidak diterima. Jika takut jangan sampai kita salah jalan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah setiap saat kita disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim dalam sholat ini, karena betapa banyaknya penyesat-penyesat di muka bumi ini. Kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang tersesat ini, ya. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 165 yang tengah, yuhibbuna walladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan orang musyrik. Orang musyrik cinta kepada Allah tadi juga cinta kepada selain Allah. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat Al-Maidah tadi potongannya tersebut, ya. Jadi itu sebenarnya sebelumnya itu larangan menjadi orang murtad. Kalau sampai orang murtad itu akan dibinasakan oleh Allah, dan Allah akan mendatangkan kaum yang kaum itu yuhibbuhum, ya, wa yuhibbunahu, ya. Dia akan mencintai mereka, maksudnya Allah cinta mereka dan mereka pun akan mencintai Allah. Jadi kalau orang-orang Islam itu bodoh murtad itu nggak butuh sama sekali Allah itu, karena Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka, ya. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya 90, monggo Pak. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, jadi terus Pak, sebagian salah berkata, yaitu siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah sindik,
Maksudnya sindik adalah orang-orang munafik, sesat, dan mulhid. Siapa yang beribadah kepadanya dengan rojak saja, maka ia adalah murji. Murji adalah orang murjiah, yaitu golongan sesat yang mengatakan bahwa amal bukan dari iman. Iman hanya dalam hati. Dan siapa beribadah kepadanya dengan rasa haus, maka ia adalah haruri. Haruri adalah orang golongan Khawarij yang pertama kali muncul Harura dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir. Iya. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan roja, maka ia adalah mukmin yang muwahhid. Ya. Jadi kita tidak boleh kata seperti orang Khawarij itu, iman itu dalam hati, perbuatan itu tidak ada pengaruhnya. Apakah dia mencuri, apakah dia berzina atau sholat atau taat puasa, itu tidak. Nah, orang yang taat juga tidak layak mendapat pahala. Orang yang berbuat maksiat juga tidak akan dihukum karena semua itu perbuatan Allah. Nah, katanya wallahu khalaqakum bima ta'malun. Nah, ini akhirnya kan berbenturan. Di dalam agama kita diperintahkan syariat. Dan syariat itulah yang akan menghasilkan pahala atau siksa. Yang nanti kalau mereka tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka disiksa. Dan mereka yang mengerjakannya, mereka akan diberi upah oleh Allah, yaitu surga. Ya, karena manusia itu memang senantiasa harus diberi iming-iming dan diberi ancaman itu. Maka tugasnya Nabi itu basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira dan memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempunyai paham Murji'ah tadi. Jadi kita beramal apapun juga tidak ada manfaatnya amal kita karena semua itu yang berbuat Allah, ya, bukan kita. Nanti padahal di dalam surat Yasin ayat 454 itu Allah mengatakan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu itu tidak dibalas kecuali amal yang kamu kerjakan, bukan amal yang dikerjakan oleh Allah, bukan, ya, yang kamu kerjakan, ya. Man amila sholihan fali nafsih, barang dia beramal soleh itu untuk dirinya sendiri, ya. Waman asa'a fa'alaiha, barang siapa berbuat buruk juga untuk dirinya sendiri. Itu ada seperti itu. Kalau kita terpaksa seperti orang-orang Murji'ah, orang-orang Jabariyah, itu dia menganggap bahwa kita tidak layak minta pahala dari Allah ini. Kenapa? Karena perbuatan itu sebenarnya bukan perbuatan kita, tapi perbuatannya Allah. Bukan begitu, tapi yang memberi kekuatan untuk bisa beribadah itu memang Allah. Tapi ibadah dan jadi kafir itu pilihan kita. Di dalam surat Kahfi ayat yang ke-29 itu, famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur, ya. Sing beriman ya silakan mau beriman, mau kafir silakan kafir. Semua itu dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, di dalam kitab yang nantinya di hari kiamat dibagikan. Kalau sudah dibagi kitabnya itu, mereka kaget dengan catatan amalnya sendiri, bukan amalnya orang lain, bukan amalnya Allah, ya. Maka itu di dalam surat Kahfi ayat yang 49 itu, dan diletakkanlah kitab catat amalannya. Dibaca aja Pak Tomo surat Kahfi ayat 49 itu. Ya Ustaz. Maka ketika Ibrahim, ini Ustaz Maryam, surat Kahfi ya. Kelewatan Ustaz. Surat Kahfi ayat 49 Ustaz. 49 ya. Ya. Dan katakanlah, maksudnya dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat kesemuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada yang tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Iya, ya. Jadi besok tatkala semua dicatat. Kita ikut di Zoom ini dicatat. Kita sungguh-sungguh ngaji dicatat. Kita sekedar pantes-pantesan juga dicatat. Karena
malaikat itu nggak ngerti hati kita, si ikhlas atau tidak nggak ngerti. Yang ngerti cuman Allah. Maka dari itu nanti tatkala hari kiamat, ya manusia diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa catatan malaikat itu dibuang sama Allah, tidak diterima karena dia beramal bukan karena Allah, dia karena ria, ya, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, ingin terkenal, itu amalan ini tidak diterimanya. Baik, ya. Yang kita lanjutkan syarat diterimanya ibadah, monggo Pak. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang diserahkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak diserahkan berarti bid'ah mardudah atau bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kalau kita namanya ibadah itu tidak boleh ngarang sendiri. Ibadah itu harus ada perintah dari Allah. Setelah ada perintah, kemudian yang masuk ke bawahnya lagi, bagaimana caranya mengerjakan menurut apa yang dicontohkan Rasulullah atau diajarkan Rasulullah. Kalau kita mengarang sendiri perintahnya benar, sholat misalnya, ya benar, ya dari Allah perintahnya. Cara mengerjakannya, lihat Rasulullah bagaimana mengerjakan. Ya, sholat apa? Misalnya ada sholat 5 waktu, sholat sunnah-sunnah rawatib, sholat malam, sholat duha. Itu bagaimana cara mengerjakan, kapan waktunya. Maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita ngarang sendiri, itulah yang namanya bid'ah yang akan ditolak oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Karena Rasulullah bersabda, man amila, barang siapa beramal, amalan dengan satu jenis amal, laisa alai amruna, yang bukan perintah kami, ya, bukan di dalam agama kami, tidak ada contoh dari Nabi, bahwa maka amalan itu radun ditolak, ya, tidak diberi pahala, dibuang, dan besok mereka akan termasuk minal khosirin, orang yang rugi. Oleh karena itu agar dapat diterima, monggo Pak. Agar dapat diterima, maka ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya 2 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita kepengen ibadah kita diterima, pertama ikhlaskan semata-mata karena Allah. Kalau kita nanti korban misalnya ikhlaskan karena semata-mata karena Allah, jangan sampai ada muatan selain itu. Kalau kita ada muatan selainnya bukan karena Allah, maka Allah tidak mau menerima. Sekecil apapun, ya, bahwa yang kita niatkan kepada selain Allah itu menyebabkan ibadah kita tidak diterima. Yang kedua, ikutilah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah menuntunkan, sudah melarang, jangan dikerjakan. Kalau yang menuntunkan ini yang terbaik, kerjakan yang terbaik, ya. Kalau ini tidak dilarang, jangan coba-coba melarang. Jadi kalau masalah ibadah, sudah 2 hal ini yang menjadi kuncinya. Jadi kita harus beribadah itu baik dan benar. Ya. Baik itu niatnya karena Allah, benar itu ada dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Maka syarat yang pertama, monggo Pak. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena yang mengharuskan ikhlas, beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 112, tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, inilah sebabnya orang yang non-muslim kalau menjadi muslim itu la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sudah berla ilaha illallah, berarti semua ibadah kita niat karena Allah. Ya, itu karena diperintahkan. Kalau kita tidak melakukan, itu karena dilarang. Dan yang melarang Allah, bukan selain Allah. Caranya bagaimana? Ikuti dengan cara Nabi Muhammad Rasulullah. Itu adalah realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Contohkan oleh Rasulullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, itu sebenarnya ada kaitannya dengan ayat 111. Surat Al-Baqarah. Ya, 111 itu waqalu layat quranal jannata ila man kana hudan aw nasara, ya, tilka amaniyuhum, ya, kul hatu burhanakum, ya, in kuntum shadiqin. Maka Pak Tomo dibaca diterjemahkan ayat yang 111 itu. Dan mereka orang Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Maka katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya, jadi mereka orang Yahudi mengaku sing masuk surga itu hanya orang Yahudi Nasrani saja. Lainnya tidak akan bisa. Tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Maka Rasulullah disuruh, kul hatu burhanakum, datangkan buktimu. Kalau memang itu saja. Tidak begitu yang benar, ya. Bala, ya. Yang benar adalah, ya, karena tidak demikian itu, man aslama wajhahu lillahi. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa muhsinun, dan dia beramal baik, yaitu amal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, falahu, maka baginya ajruhu, pahala mereka inda rabbihi, akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbnya. Wala khaufun, dan ibadah itu akan membuahkan tidak akan takut alaihim, atas mereka, tentang siksa kubur, siksa neraka, tidak usah takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah bersedih hati, karena mereka yakin bahwa yang dikerjakan adalah tuntunan dari Allah Ta'ala. Terus Pak, ya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, inti agama adalah dua pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan, tidak dengan bid'ah. Nah, itulah Pak, ya. Jadi di buku ini perhatikan, kasih tadi di daurah dikasih tanda aja, ya. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ya. Inti agama ada dua pilar, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh yang lain. Dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Yang disyariatkan itu tentunya yang diajarkan oleh para nabi kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Kahfi ayat 110 itu, faman kana, ya, faman kana yuri yarjuliqa arabihi, dan barang siapa yang kepingin ketemu kepada Rabbnya, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Wala yusrik fi ibadati rabbi ahad, jangan sampai syirik dalam hal ibadah kepada Allah. Jadi syirik itu yang menyebabkan gagal kita beribadah kepada Allah, dan iman kita terhapus, yang akan menyebabkan orang menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ya. Monggo, terus hal demikian itu, monggo Pak. Hal yang demikian itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali kepadanya. Pada yang kedua, bahwa Muhammad SAW adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai berita serta mentaati perintahnya. Beliau SAW telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau SAW melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Beliau SAW mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ya, jadi kalau semua bid'ah sesat, tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Karena bid'ah itu berkaitan dengan ibadah.
Nah, ibadah itu kalau sudah keluar dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka jadilah ibadah itu adalah ibadah yang bid'ah. Yang bid'ah itu menurut Nabi kulu bid'atin dhalalatin wa kulu dhalalatin finar. Sudah, ya. Ya, kalau itu ada suatu baik itu kita anggap itu suatu bid'ah, padahal itu ternyata tidaklah sesat seperti yang dikatakan, berarti pemahaman kita tentang bid'ah itu yang tidak benar, harus diluruskan. Karena Nabi tidak pernah salah kalau berbicara. Nabi itu kalau berbicara dengan wahyu. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, berbicara ini tidak dengan hawa nafsunya tapi dengan wahyu. Maka kita tidak layak bahwa Nabi kita koreksi, ya. Jadi apa yang disabdakan Nabi kita koreksi, ya. Ini tidak layak bagi kita. Terus Pak Benar, bila ada orang yang bertanya, apa hikmah dibalik kedua syarat bagi sahnya ibadah tersebut? Maka jawabnya adalah sebagai berikut. Pertama, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya semata. Maka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, di samping beribadah kepadanya, adalah kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Zumar ayat kedua, dalam potongan ayatnya, maka beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ya, itu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kok dicampuri kepada ibadah kepada selain Allah, maka Allah tidak menerima. Karena itu adalah berbentuk ibadahnya orang-orang syirik, orang-orang musyrik, ya. Maka kita tidak boleh berdoa, ya. Kita datang ke makam misalnya sana, berdoanya saja kepada Allah, tapi minta tolong kepada orang yang berada di makam itu. Tidak boleh, ya. Kita itu namanya berwasilah yang salah, ya. Kita tidak boleh minta, ya, berdoanya langsung kepada Allah, tidak pakai maklar, ya, tidak pakai siapa-siapa yang dijadikan perantara, ya. Bahkan kita Nabi saja tidak boleh setelah meninggal dunia. Kalau masih hidup dulu boleh kita datang kepada Nabi minta didoakan oleh Nabi, dan sekarang pun kita kalau datang kepada orang soleh kemudian minta didoakan boleh. Tapi kalau kita minta didoakan oleh orang yang meninggal dunia, maka itu tidak usah kita lakukan. Saya masih ingat dulu tahun 98, ya, berangkat haji itu pembimbing hajinya itu kon pamitan Sunan Ampel. Jadi kita datang ke sana suruh pamitan Sunan Ampel, ya, karena nggak ngerti, ya, banyak orang yang melakukannya. Saya belum mengerti betul, tapi ya sudah mengertilah kalau perbuatan itu tidak benar. Jangan, ya. Kalau kita datang ke makam para misalnya yang kita anggap wali, itu mintalah kepada kesana itu mendoakan. Semoga ibadahnya para wali ini, ya, diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kita bisa mencontoh perbuatan baik yang ingin mereka kerjakan tatkala masih hidup. Monggo terus Pak lanjut. Yang kedua, sesungguhnya Allah mempunyai hak dan wewenang tasyrik, maksudnya memerintah dan melarang. Hak tasyrik adalah hak Allah semata. Maka barang siapa beribadah kepadanya bukan dengan cara yang diperintahkannya, maka ia telah melibatkan dirinya di dalam tasyrik. Ya, terus. Ketiga, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama bagi kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri darinya, berarti ia telah menambah ajaran agama dan menuduh bahwa agama ini tidak sempurna atau mempunyai kekurangan. Ya, ini yang paling parah ini, yang nggak boleh nih. Ya, Allah telah menyempurnakan agama pada kita. Artinya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Ya, menambah juga salah, mengurangi juga salah karena agama sudah sempurna. Kalau kita menambah berarti menganggap bahwa Allah itu kurang sempurna ajarannya, atau Rasulullah khianat dalam menyampaikan barangkali, maka dia perlu tambahkan, ini ternyata ada yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi, atau ternyata Allah tidak mengajarkan sesuatu yang baik, padahal semua kebaikan dan semua yang membahayakan sudah diterangkan oleh Allah dan dijelaskan juga oleh Nabi kita dan dipraktekkan oleh para sahabat. Terus Pak, yang keempat? Yang keempat, dan sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dan kehendaknya sendiri,
maka setiap orang memiliki caranya tersendiri dalam ibadah. Jika demikian halnya, maka yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah kekacauan yang tiada taranya, karena perpecahan dan pertikaian yang tiada yang akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbedaan kehendak dan perasaan. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah orang sholat di Amerika, orang sholat di Yaman sana, orang sholat di Mekah, orang sholat di Indonesia sama. Mulainya takbiratul ihram. Tidak ada yang boleh membuat aturan sholat sendiri, ya, tidak ada. Jadi inilah keunggulan agama ini. Jadi tidak ada agama-agama yang di dalam Islam macam-macam. Ya paling-paling yang berbeda di dalam masalah furu, ya masalah cabang-cabang saja. Tapi masalah pokok, tauhid misalnya, ajaran yang pokok, haji semuanya ke tanah Mekah sana. Tidak ada yang haji itu ke Jakarta atau ke Amerika, itu tidak ada. Jadi semua ajaran itu adalah ajaran yang datang dari Allah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, ya itu sudah sempurna, ya. Terus Pak, lanjut. Keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan diciptakan manusia, dan ibadah adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Maka orang-orang yang melaksanakannya dipuji, dan yang enggan melaksanakannya dicela. Ya, jadi Allah Ta'ala ini sudah memerintahkan manusia beribadah kepadanya, ya dengan cara yang telah diajarkan, ya. Maka Allah Ta'ala di sini ada berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya. Allah berfirman, ya, kepada kita umat ini, ud'uni, kepada semuanya berdoalah kepadaku saja, bukan kepada selain Allah, ya, di samping Allah itu. Apa janji Allah? Astajib lakum, niscaya aku akan ijabah kalian. Innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepadaku, maksudnya dari menyembah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya. Nah, akan dimasukkan neraka dalam keadaan hina dan dina. Jadi inilah, ya, keutamaan ibadah. Masih ada beberapa yang nanti insya Allah pada pertemuan kali lain akan kita lanjutkan. Monggo Bu Ririn, ya, Bu Ririn tadi ya.